underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kalau kita lihat di media akhir-akhir ini banyak sekali yang mengatakan bahwa ada sebuah berita yang dipelintir. Itu sebenarnya bagaimana, Om Bob? Ya, ini kalau kita mau menelaah ke belakang ya, beberapa waktu yang lalu sampai sekarang itu memang sering ya. Kalau ada seorang pejabat itu diberitakan di media, apakah media sosial atau media konvensional, yang mengatakan bahwa seorang pejabat atau menteri atau tokoh itu kok mengeluarkan statement-statement yang katakanlah kurang bagus. Ya, itu selalu kita mendapatkan jawaban dari orang yang bersangkutan yang dituduh dia itu mengucapkan kata-kata yang kurang tepat. Ya, itu selalu mengatakan, "Lah, kalau saya memberi keterangan ternyata pada saat dimuat di media sosial atau di media yang konvensional itu selalu dipelintir." Ya. Lah, banyak orang yang mempertanyakan, loh, yang diartikan berita dipelintir itu kayak apa? Lah, itu ada banyak model itu. Ada yang pada saat semacam pernyataan maka wartawan kita yang mengutip itu titik komanya dibeda-bedakan. Jadi contoh yang paling sederhana itu misalnya ya, kucing makan ikan mati. Lah itu yang mati kucingnya atau ikannya? Lah ini kalau mau dipelintir itu bisa menjadi dua arti. Kucing makan ikan mati. Itu kucingnya yang mati. Betul. Kalau nulisnya kucing makan ikan mati, artinya kucing itu makan ikan yang sudah mati. Ya. Lah ini namanya pelintiran berita tuh yang seperti ini. Ini memang karena sekarang ini kan banyak sekali yang namanya semua orang jadi jurnalis kan. Karena nulis di sosmed itu kan tidak perlu ujian. Tidak perlu ada sertifikasi you layak nulis atau tidak. Tapi siapapun asal bisa ngetik pakai 2 jempol ya, di media sosial pakai handphone begitu udah jadi jurnalis. Nah, maka di sini sebetulnya perlu ada satu pengertian sebetulnya yang namanya memelintir berita itu kayak apa. Ini ada cerita yang bisa buat contoh lah ya. Ini ceritanya begini nih ya. Ada seorang laki-laki yang keren ya. Dia melihat di alun-alun itu kok ada seorang anak perempuan yang cantik itu lagi diganggu oleh seekor anjing gede. Ya, sepertinya ini kalau si perempuan ini tidak ditolong maka dia akan digigit sama anjing itu dan kemungkinan akan mati. Nah, si lelaki itu kemudian menghampiri, membantu, dan dia yang bergulat dengan anjingnya. Nah, anjingnya dia tekak, akhirnya anjingnya mati. Dan sang cewek cantik tadi itu selamat jiwanya dan tidak luka. Nah, kebetulan ada seorang polisi datang melihat kejadian itu. Dan dia mengatakan sama si lelaki yang ganteng, yang maco tadi itu, "Hei Bung, kamu luar biasa ya. Kamu telah menyelamatkan cewek itu. Nah, besok you lihat di koran. Ya, ada seorang Jakarta. Tadi kan ceritanya kan kejadiannya di Jakarta. Ya, ada seorang cowok maco dari Jakarta telah menyelamatkan seorang wanita dengan gagah beraninya." Nah, ternyata si pemuda yang maco tadi itu mengatakan, "Oh maaf, saya bukan orang Jakarta, tapi saya orang Jawa." Maksudnya Jawa Tengah ya. Nah, kan selesai nih. Tetapi besok media cetak itu keluar headline-nya adalah seorang preman dari Jawa telah membunuh anjing yang tidak berdosa. Itu jadi judulnya. Nah, ini yang namanya melintir berita. Ya, jadi kalau ada berita-berita yang bahasanya itu begitu bombastis, menarik banget, ya itu hati-hati. Ya, kita harus membandingkan dengan berita di lain media.
ya jangan-jangan ini yang nulis ini seperti tadi kan. Sekarang semua orang kan bisa jadi wartawan. Jangan-jangan ini cuma mau naikkan viewer. Kalau pasang di YouTube, wah itu kan banyak orang kepengen lihat. Ya jebulnya isinya itu adalah pelintiran dari seorang pahlawan yang menyelamatkan jiwa seorang wanita cantik. Masa bisa jadi seorang preman dari Jawa membunuh anjing yang tidak berdosa. Nah ini kan pelintir namanya. Iya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om